Ya, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua dalam Parents Academy Series 5 ini. Semoga pagi ini semua dalam keadaan yang sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang cukup luas ini melalui Zoom meeting. Dan tentu mungkin ada perbedaan lagi, mungkin kerinduan juga dengan Zoom ya. Dulu sempat sering setiap hari hampir kita kembali mencoba Zoom lagi, tapi ini bukan karena sesuatu dan lain hal, tapi mungkin karena seperti yang Pak Hedi katakan tadi ya, karena ada beberapa agenda di sekolah juga, sehingga untuk Parents Academy hari ini kita melalui Zoom meeting. Tapi tidak masalah, yang penting materi yang disampaikan itu tercapai, kemudian ilmu kita dapat ya, kita bisa berbagi, bisa sharing dengan yang lainnya juga. Nah baik, pagi hari ini saya akan memperkenalkan pembicara kita ya, itu ada Ibu Usfus Rida MPSI psikologis ya. Nah nanti beliau akan membahas bagaimana membangun hubungan interpersonal dengan orang lain, bagaimana juga cara memahami orang lain dan kiat membina hubungan yang positif. Nah memang ini sangat diperlukan mengingat bahwa hablum minanas itu memang pasti membutuhkan orang lain. Nah mungkin ini juga nanti ilmu yang dibagikan oleh Ibu Usfur ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama kita tua. Jadi ada pembicara kita Ibu Usfus Rida untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Oke, baik. Sebelumnya mungkin cross check sebentar. Tadi suaranya Leni di saya agak terputus. Apakah di saya saja atau ada yang terputusnya? Ada, di saya juga sedikit terputus tadi. Oh baik, ya berarti saya nggak khawatir dengan sinyal saya. Khawatirnya kan kalau di saya aja, berarti nanti ke depan juga bakal dengernya tuh terputus-putus. Nanti Mas Heri kabarin ya kalau ada something, kalau ada jeda suara atau apa gitu ya. Siap Bu, siap. Soalnya kita bicara online ini segala sesuatu tuh butuh effort yang lebih besar ya, harus komunikatif, kalau enggak bisa jadi ngomong sendiri, yang denger tahiyat enggak gitu. Oke, baiklah saya share screen dulu sebelum buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini masih diberi kita kesehatan dan umur panjang dan keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang berbahagia ini. Salawat beriring salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, karena baginda Rasulullah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ini sesi kelima di Parent Academy ya, dan tema Dealing with Others ini kegiatan kelima kita ya, atau seri kelima kita. Bagaimana kita bisa membuat deal positif dengan dalam rangka membangun hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Orang tua dengan anak, orang tua dengan guru, guru dengan orang tua di sekolah, dan juga kita dengan masyarakat secara lebih luas begitu. Nah, terus terang ketika membuat
prepare materi ini agak bingung nih, karena dealing with others itu kan cakupannya luas banget. Hubungan interpersonal itu cakupannya luas banget. Penting untuk kita mengambil space yang memang cukup sesuai yang akan kita bicarakan. Tapi nggak apa-apa, nanti di awal mungkin saya akan paparkan sedikit terkait dengan materinya gitu ya. Lalu contoh-contohnya nanti kita sesuaikan dengan konteks kita, karena kita ini hubungannya kita perkecil dulu adalah ada anak, ada orang tua, ada guru di sekolah gitu ya, dan teman-teman anak gitu, teman-teman anak di lingkungan sekolah. Gitu mungkin. Jadi mungkin di awal-awal agak kayak lebih teoritis dulu, nggak apa-apa ya, biar satu frame dulu nih, apa sih hubungan interpersonal gitu. Nah, ini peserta kita udah ada berapa ya? Dua termasuk Mrs. Pur sama Bu Leni. Oke, jadi kira-kira sekitar 15-16 orang tua ya yang sudah hadir. Supaya lebih enak nyapa-nyapanya, gimana kalau di awal itu kita buat games kecil dulu. Games kecil dulu. Ini ada foto voice. Semuanya kenal ya dengan photoshoot. Semuanya punya kamera di handphone masing-masing. Saya ngebayanginnya kan ini sesinya sesi langsung ya, jadi kayaknya bakal seru gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba, karena dealing with others itu awalnya banget kita harus dealing dulu dengan myself gitu, dengan self kita sendiri gitu ya. Jadi permainan ini ada kaitannya. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, lalu kita mengambil gambarnya gitu ya, yang menggambarkan perasaan kita, lalu kita memperlihatkan ke orang lain, dan orang lain itu menebak apakah orang lain bisa paham apa yang sedang kita pikirkan melalui media foto yang kita tunjukkan begitu. Nah, orang tua di sini yang sudah hadir, apakah ada yang dari SD, tingkat dasar anaknya, atau tingkat menengah, atau tingkat atas SMA? Boleh hidupkan aja ibu bapaknya ya. Iya, boleh. Bu. Dihidupkan aja Bu, dulu. dari tingkat SMA. Tingkat SMA aja. Iya. Yang SMP? Ibu dari SMA ya? Iya, Bu. Oke. Ibu dari SMA. Ada yang dari SMP? Ada yang dari SMP. Ada tuh yang dari SMP ada mamanya Kilbran. Ada ya, mamanya Kilbran ya. Dari SD juga ada. Ada Bu. Ada Bu dari SD, Mama Adit. Wah, ada Mama Adit juga. Oke, selamat bergabung. Kita ngobrol-ngobrol cantik dulu ya, pagi-pagi. Adem insya Allah nih udaranya, masing-masing di tempat sendiri. Udah nyediain kopi, snack sendiri ya di rumah. Oke banget. Ya. Nah, kita coba lakukan ini yuk. Ibu-ibu udah megang kamera? Udah Ibu. Udah ya. Nah, udah pegang kameranya bapaknya diajak juga dong Bu. Ada. Oh iya, bapak-bapak. Padahal hari ini lebih banyak ini ya, dari name yang dipakai untuk
Zoom ini banyak bapak-bapak juga, ada Pak Jufri, ada Pak Adit, ya ada Pak Abdul. Nah, bapak-bapaknya juga saya sapa deh. Tidak bermaksud mendiskriminasi, soalnya susah yang karena saya share screen, jadi yang tampil di sini kan sebagian kecil aja nih wajah-wajahnya, nggak tampil semua. Terus kalau boleh dong buka kamera yang di rumah. Ya, karena tema kita hari ini itu membangun hubungan interpersonal. Membangun hubungan interpersonal itu salah satu langkahnya adalah membangun persepsi ya dari ketemu awal, ekspresinya seperti apa gitu. Boleh dong buka kamera, nggak apa-apa kalau sambil yang lain, misalnya nih kayak Bunda yang lagi nyetir juga nggak apa-apa. Justru memperkaya diskusi kita nanti. Ya. Nah, coba masing-masing pikirkan satu hal yang positif. Satu hal yang positif yang mengandung energinya, emosinya positif juga. Satu aja. Pikirkan satu hal yang positif melibatkan emosi yang positif. Udah dapat? Saya kasih contoh ya. Misalnya, saya udah bayangin satu hal yang positif. Terus emosi yang saya libatkan adalah berseri-seri. Misalnya ya, emosi yang saya libat adalah berseri-seri. Lalu saya akan mengambil gambar. Bentar. Nah, saya udah punya gambar yang menggambarkan emosi saya saat ini. Terus saya akan tunjukkan gambar ini ke teman-teman di sini. Kelihatan gambar apa? Belum, Ibu. Gimana? Nggak kelihatan. Di HP ya? Nggak kelihatan. Mati handphone. Oh, sorry. HP-nya mati pula ya. Ini Kelihatan. Tanaman. Lagi tanam bunga. ya, ini bunga. Saya mau foto satu bunga, tapi karena agak jauh dikit, jadi ke foto banyak. Yang saya mau shoot itu bunga yang ada merah-merahnya ini. Ya, nah ini gambar saya. Terus ketika tunjukkan ke teman di samping, jadi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, tentu di rumah nggak sendirian ya, ada orang lain di rumah. Nanti boleh tunjukkan ke kawan-kawan di grup ini agar lebih interaktif, atau boleh juga nunjukin dengan teman yang ada di rumah. Kalau bapak tunjukin sama si ibu, kalau ibu tunjukin sama bapak atau sama anak atau siapapun yang ada di rumah. It's okay. Nah, lalu setelah menunjukkan ini, si teman kita menebak perasaan dengan gambar ini. Misalnya, kalau kayak tadi saya kasih foto bunga, tapi sebelumnya saya udah ngomong kan, perasaan saya adalah berseri-seri gitu ya. Tapi tadi tugasnya memikirkan saja emosinya, jangan diungkapkan dulu. Tapi ambil gambar yang mewakili emosi, lalu menunjukkan ke orang lain. Kita mau lihat apakah orang lain punya persepsi yang sama dengan kita. Gitu. Nah, kalau ketika kita tunjukkan itu betul tebakannya, maka berilah senyuman terindah untuk orang di samping kita. Tapi kalau misalnya tebakannya itu meleset, boleh ucapkan thank you, terima kasih gitu ya. Nah, lalu nanti kebalikannya, baru yang tadinya kita yang tunjukin, terus kita juga punya kesempatan menebak, punya gambar yang teman kita ambil gitu. Lalu kan berarti kalau banyak ucapan thank you,
itu berarti kan banyak yang meleset gitu ya. Nanti baru dibahas sebenarnya apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi di sini nggak ada benar atau salah, jangan tidak kecewa juga ketika orang lain tidak bisa menebak apa yang sedang kita pikirkan. Gitu. Yuk, udah dapat satu hal positif atau emosinya positif, lalu mainkan kameranya. Boleh ambil satu gambar yang mewakili perasaan. Perasaannya boleh rahasia dulu ya. Lalu boleh tunjukkan ke sini. Nebaknya satu-satu, kalau benar kasih senyuman, kalau salah ucapkan thank you. Caranya adalah Bapak Ibu buka kamera dulu biar bisa nunjukin fotonya. Oke, coba Bu Eva, Bu Cut, Pak Adit, dan semua boleh, siapa yang mau contohin, tunjukin gambarmu. Dibuka aja ininya apa, audionya diaktifin aja, nggak apa-apa, rame. Bu Leni udah senyum-senyum tuh, Miss. Iya, Miss Leni udah senyum-senyum, coba Miss Leni. Saya sendirian di sini, nggak ada ini. Tidak tahu tunjukin sama Iya, siapa. tunjukin sama kami aja. Oh boleh. Boleh. Oh iya iya. Iya. Di tempat saya tuh kalau udah terbuka kamera nggak kebaca lagi namanya. Kenapa ya? Kalau Nickname yang di bawah itu Mas Heri nggak kebaca lagi. Tapi punya Mas Heri kebaca. Gimana ngirim gambar fotonya ya, Miss? Oh, tunjukin aja. Oh, Nggak bisa ya, karena HP-nya dipakai ya. Iya. Oh iya, pakai HP, salah. bisa share screen. Saya jadiin co-host saja, Bu Cut ya. Nanti bisa share screen. Oh, atau kirim di ini aja di room chat. Iya, di boleh room juga. chat ya. Ah, boleh ya. di room chat. Oke, saya coba ya. Oke. Oops. Saya giliran yang nggak bisa lihat karena lagi share screen. Gimana Mas Heri, Bu? Siapa tadi yang ngirim gambar? Bu Cut atau Bu Leni? Bu Cut ya. Iya, Bu Cut. Kelihatan Mas, gambarnya apa? Boleh bantu? Belum bisa. Oh, belum bisa. Oke. Bu Kirim Fitri ke Bu mungkin. Fitri. Boleh Bu, saya tunjukin HP aja ya. Ya. Sebentar saya cek backgroundnya dulu ya. Oke. Belum masuk gambarnya katanya. Kata Bu Rita.
Bentar ya Ibu. Kalau ini kelihatan? Ya, kelihatan. Sama Apa? kalau foto kita. Sama fotonya. Kurang enggak? Beda, bentar Bu. Udah mati. Ya. Yang mana? Enggak sama. Hampir sama. Itu A Cup of Cafe. Iya. Ya. Ayo tebak apa yang sedang dirasakan sama Bu Fitri. Saya tebak ya. Iya. Fitri sedang menikmati pagi ini dengan secangkir kopi. Oke. Gimana? Senyuman kan? Gimana Bu Fitri, mau kasih senyum atau thank you? Senyum. Oke. Terima kasih. Iya. Iya. Bener ya berarti ya. Benar ya, benar. Nah, kalau begitu, saya nanya nih sama Bu Fitri. Bu Fitri, gimana perasaan Ibu ketika Bu Leni bisa menebak apa yang Ibu pikirkan? Senang. Senang, ya. Bisa Senang. merasakan apa yang saya rasakan ya. Ya, bisa merasakan. Lalu, efek selanjutnya adalah Bu Fitri merasa dekat nggak dengan Bu Leni? Iya, merasa dekat. Merasa dekat karena dipahami, begitu ya. Maksud dari aktivitas ini tuh begitu. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lagi bermain nih, emosinya kan nggak yang positif aja. Ini karena latihan, makanya yang diminta ambilkan adalah emosi yang positif. Tapi kan emosi kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bermacam-macam ya. Jadi kalau misalnya kira-kira sulit untuk mengkomunikasikan emosi kita, boleh diwakilin dengan gambar misalnya. Atau misalnya kalau yang lebih agresif bisa dengan tulisan gitu ya. Tulisan yang ditempel, misalnya maksudnya untuk siapa nih? Untuk Simba di rumah misalnya, tempel di kulkas misalnya, dengan ditambah gambar emosi. Kalau lagi bete berarti emosinya yang datar, kalau lagi senang emosinya senyum gitu ya. Tergantung kita apa yang mau kita pengaruhi ke orang lain untuk memahami diri kita. Nah, yang lebih halus, mood dan berbicara banyak itu adalah dengan foto. Gitu, coba bisa dilakukan. Ini satu langkah yang cukup kreatif untuk kita bisa minta dipahami dan kita juga bisa memahami orang lain ketika melakukan aktivitas ini. Misalnya ada orang lain ketika kita salah menebak. Ketika salah menebak, kita tetap memberi vibe-nya positif. Kita bilang thank you gitu. Enggak, kamu kok nggak ngerti banget sih apa yang aku rasain gitu kan. Jadi nggak begitu. Tapi punya kesempatan untuk mengkonfirmasi setelah memberi vibe positif dulu dengan mengucapkan terima kasih. Gitu kira-kira ya. Oke, nah karena keterbatasan kita, jadi semuanya nggak bisa giliran praktek, terus ibu bapak di rumah juga kesulitan karena menggunakan gadgetnya untuk nge-zoom, akhirnya nggak bisa take picture atau nggak bisa sekaligus dengan menunjukkan gambar, tapi nggak apa-apa, kita anggap sudah paham dan sudah melakukan, dan nantinya juga boleh melakukan aktivitas ini gitu ya. Oke, selanjutnya, nah hubungan interpersonal itu apa sih gitu? Hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih, karena kalau hubungan dengan diri kita sendiri namanya intrapersonal ya. Nah, hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain.
setelah memiliki ketergantungan satu sama lain, juga menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ya. Terus ketika akan menjalani sebuah hubungan interpersonal, kita akan terdapat suatu proses yang biasanya dimulai dengan interpersonal attraction atau penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Jadi ketika misalnya nih kita mau membina hubungan, ya kan, membina hubungan dengan orang baru atau ya pertama orang baru dulu, misalnya laki-laki dan perempuan. Yang pertama kali bermain itu adalah penilaian. Apakah kita bisa mempersepsikan positif atau negatif untuk bisa melanjutkan hubungan ini. Tapi kalau hubungan interpersonal kita dengan yang sudah punya siklus interaksi konsisten, misalnya orang tua dengan anak, guru dengan orang tua murid, atau sebaliknya. Nah, ini penting untuk juga pada saat itu gitu ya, pada momen tertentu kita itu memberi penilaian dulu terhadap sikap orang lain. Apakah dia cukup sedang baik-baik saja atau sedang punya emosi yang positif untuk kita menyampaikan satu hal ini, atau untuk kita mau mengajak satu hal gitu. Jadi ini dulu yang perlu diperhatikan. Jadi penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Jangan ujuk-ujuk ketika kita mau mendilkan sesuatu gitu ya, kita nggak peduli dia sedang ngapain, ekspresinya sedang seperti apa, lalu kita datang dengan mengungkapkan maksud kita. Ini kemungkinan akan tertolak gitu. Jadi nanti hubungan interpersonalnya itu nggak fix gitu ya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal atau ketertarikan interpersonal gitu ya. Tadi kan sebentar, boleh di view-nya full ini screen. Oh, view-nya full. Agak Oke, kecil. bentar ya. View-nya full begini, terus saya tapi nggak lihat orang. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ini udah besar? Lebih besar dari tadi. Ini? Nah, ini lebih bagus, Bu. Oke. Ya. Ini baru pas. Ya, oke, saya lanjut ya. Nah, jadi pertamanya itu menilai gitu ya. Baru setelah menilai itu kita mau melihat lagi nih faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya ketertarikan interpersonal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja. Ada 3 hal utama. Yang pertama adalah faktor internal, faktor eksternal, dan faktor interaksi. Apa sih ini gitu ya? Faktor internal itu ini, faktor dari dalam diri kita yang meliputi 2 hal. Yang pertama, kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation, dan pengaruh perasaannya itu. Lalu interaksi antara satu orang dengan orang lain bisa terjadi di mana saja. Faktor internal ini punya kebutuhan untuk berinteraksi. Ya, suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan dengan orang lain karena butuh, kita dari dalamnya yang butuh untuk berinteraksi. Yang kedua, itu pengaruh perasaan itu jika membuat orang lain senang saat kita bertemu dengannya, maka interaksi akan lebih mudah terjalin. Dan sebaliknya, ketika kita bertemu dengan orang dan kita membuat perasaannya negatif atau menimbulkan kesal, marah, orang tersebut akan sulit untuk berinteraksi dengan kita. Jadi ini bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita punya tujuan dari dalam ingin membangun hubungan dengan dia, sehingga kita harus membuat afiliasi yang positif. Ini dari faktor internal. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal ada 2 lagi.
yaitu kedekatan dan daya tarik. Nah, kedekatan itu adalah ketika seseorang menunjukkan bahwa semakin dekatnya jarak geografis antara seseorang, maka semakin besar kemungkinan keduanya untuk sering bertemu. Jadi misalnya keberadaan ya dalam keluarga, misalnya dalam keluarga tinggal dalam satu rumah atau lingkungan sekolah yang lebih luas, tapi juga punya gaya interaksinya itu bertahan ya, konsisten. Misalnya murid dengan guru dengan wali murid, misalnya ketemu setiap satu minggu sekali atau setiap 1 bulan sekali begitu. Lalu anak-anak di sekolah misalnya dengan teman sebayanya, atau kita di tempat bekerja antara guru dengan guru misalnya, atau orang tua dengan koleganya di kantor. Nah, harus punya yang kedua itu, selain faktor kedekatan sehingga kita bisa membangun hubungan interpersonal, satu lagi adalah harus punya daya tarik. Daya tarik ini biasanya daya tarik fisik ya. Jadi ketika seseorang itu punya daya tarik, ini mempermudah hubungan interpersonal atau relasi hubungan yang baik. Misalnya ketika orang itu bisa menampilkan bersih gitu ya, wangi, cantik atau ganteng atau menarik lah gitu. Jadi kalau cantik ganteng itu relatif, tapi fisiknya menarik, orangnya bersih, wangi. Nah, ini menjadi faktor eksternal untuk membangun sebuah hubungan interpersonal. Nah, yang kedua adalah faktor interaksi. Terdapat 2 hal dalam faktor interaksi ini, yaitu persamaan dan perbedaan. Ketika kita punya banyak persamaan dengan orang lain gitu ya, kita merasa nih orang lain punya latar belakang yang sama misalnya dengan kita, ini akan lebih mudah. Sedangkan perbedaan itu suatu yang membedakan satu dengan yang lain. Ketika kita dalam membangun interaksi, yang pertama yang nantinya akan kita cari itu persamaan-persamaannya. Kalau ternyata nggak ketemu persamaannya, maka akan sulit untuk membangun sebuah hubungan. Lalu ada unsur yang kedua itu reciprocal liking, yaitu hubungan timbal balik ya, saling suka. Ketika ketemu dengan orang, kita punya koneksi gitu ya dengan orang itu, dan dia juga merasa terpantul gitu. Kita suka dengan dia, dia juga suka dengan kita, suka nyaman ketika mengobrol gitu ya. Misalnya nih faktor interaksi ini yang banyak persamaannya, biasanya misalnya kita kan ketika ketemu orang nanya ya, aslinya dari mana ya gitu. Setelah ngobrol-ngobrol gitu mungkin ada klik, baru kita mencari persamaan-persamaan. Dulu kuliah di mana atau dulu sekolah di mana. Tapi yang punya latar belakang misalnya memang satu alma mater atau satu asal daerah, atau punya kegiatan bareng-bareng satu organisasi. Nah, ini juga akan mendukung terjalinnya sebuah hubungan. Bentar. Nah, untuk membangun sebuah hubungan interpersonal gitu ya, untuk deal dengan orang lain, kita butuh modal nih. Apa itu gitu ya? Kita pertama harus mulai, kita punya konsep diri dulu yang positif dengan diri kita. Kita punya konsep diri yang positif, membawa diri dengan konsep yang positif. Karena sebelum mengenal orang lain, maka kita penting untuk cukup mengenal diri sendiri. Kelebihanku apa sih? Kekuranganku apa? Apa sih hal-hal yang aku sukai atau tidak saya sukai?
lalu sifat positif kita, sifat negatif, dan apa yang kita inginkan. Nah, ini menjadi modal atau pertimbangan ketika kita hendak membangun hubungan dengan orang lain. Jadi, caranya adalah mengenal dulu atau diri kita sendiri dengan ketika sudah mengenal positif, negatif, sehingga kita perlu membangun konsep diri dulu ketika mau ketemu dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk dapat membangun persepsi positif atau untuk tadi ya, di langkah-langkah membangun hubungan interpersonal itu ada 3 faktor utama, faktor internal, eksternal, dan faktor interaksi. Jadi ketika kita membangun persepsinya yang positif, caranya kenali orang lain. Untuk kenal dengan orang lain, kita kenal dulu dengan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita memandang diri kita sendiri, itu juga akan menentukan bagaimana orang lain memiliki persepsi atau memandang diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya sukses atau enggaknya kita membangun hubungan bukan pada orang lain, tapi bagaimana diri kita. Gitu. Nah, siapa sih saya? Nah, ini lagi-lagi nih, kalau kita kegiatannya langsung, saya pengen minta teman-teman di sini, Bapak Ibu, membuat memberi waktu jeda sejenak, atau bahkan kalau mau dituliskan gitu ya. Jadi yang di pikiran kita visualisasikan dengan menulis, aku ini siapa. Gimana kalau ditanya, siapa sih saya gitu? Kira-kira jawaban pertama yang akan tercetus itu apa ya? Siapa saya? Pasti yang akan muncul itu kelebihan saya atau kekurangan saya gitu ya, atau sifat positif saya, sifat negatif saya gini. Nah, ini boleh menjadi cara untuk kita menilai diri kita sendiri. Boleh dituliskan. Untuk apa? Tadi kan ketika kita mau berhadapan atau membangun sebuah hubungan baik, kita harus punya self concept dulu, self conceptnya yang positif. Yang mempengaruhi self concept itu ada image diri kita mempersepsikan diri kita, terus kepercayaan diri kita, dan ideal self kita, apa yang kita harapkan nilai pada diri kita itu udah ada atau belum. Kalau ininya sudah oke, 3 hal ini, maka kita siap nih muncul sebagai pribadi dengan self concept yang positif. Nah, tapi kadang-kadang di dalam membangun citra diri itu, di dalam kita menilai diri kita itu, ada stigma yang berkembang. Stigma itu biasanya karakteristik pribadi kita itu dipersepsikan secara negatif oleh beberapa individu lain. Jadi kita udah nggak murni lagi menilai diri kita, tapi siapa saya kita ungkapkan dengan apa yang orang lain nilai tentang saya. Padahal kita nggak pernah mengkonfirmasi dengan orang lain, kamu menilai aku seperti ini ya? Nggak pernah kan gitu. Tapi inilah stigma ini, ketika kita menilai diri kita itu dipengaruhi oleh persepsi dari orang lain. Yang kedua, ada stigma juga yang meliputi ras, usia, logat bicara, ada ketidaksempurnaan fisik misalnya, ada penyakit tertentu, atau merasa obesitas, merasa gemuk, merasa nggak menarik, lalu orientasi seksual. Ini stigma ini menghambat sih konsep diri pada diri kita. Sebenarnya bagaimana citra diri Anda itu akan mempengaruhi diri Anda gitu. Bagaimana kita menilai diri kita, seberapa positif kita menilai diri kita akan berpengaruh terhadap pembawaan kita nantinya untuk membangun hubungan dengan orang lain. Oke.
Nah, lalu gimana caranya? Susah ya jawabnya kalau ditanya kamu itu siapa gitu. Siapa sih saya gitu ya? Apalagi bertanya dengan diri sendiri. Ada beberapa cara bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan alat bantu. Misalnya berdiri di depan cermin gitu ya. Berdiri di depan cermin, lihat ekspresi wajah. Apakah ketika saya mau ngomong dengan anak, ekspresi wajah seperti ini udah pas belum ya? Gitu. Kalau misalnya masih merengut atau ininya ke bawah gitu ya, coba perbaiki gaya senyum misalnya. Ini alat bantu, misalnya dengan apa tadi? Cermin ya, sebelum berhadapan dengan anak atau sebelum mau ngomong dengan suami atau dengan istri, atau ketika di mobil nih mau berangkat ke sekolah Fatih karena ada rapat. Ini mau berhadapan dengan banyak orang gitu ya, dengan orang tua murid yang lain. Udah pas belum ya ekspresi wajah yang saya bawa gitu. Biasanya ekspresi wajah itu tercermin dari dalam hati, apa yang kita rasakan. Atau kalau nggak mampu dengan sendiri, terus kita boleh kok bertanya dengan teman atau dengan orang di samping kita. Misalnya ketika di rumah ada anak atau ada pasangan gitu ya, kita tanya, aku udah oke belum? Gitu. Pernah sering ya kalau mau keluar gitu, kita mau kemana, terus kita pakai baju apa gitu, terus kita tanya, aku pakai baju ini oke nggak ya gitu, atau aku pakai baju ini berlebihan nggak ya gitu. Misalnya harus menyesuaikan dengan konteks kan, sehingga kita kadang-kadang dengan banyaknya hal yang kita pikirkan, banyaknya urusan yang sekaligus kita urus dalam waktu bersamaan, kadang-kadang hal ini menjadi luput gitu, sehingga butuh banget untuk bertanya atau komunikasi dengan orang lain. Ketika kita bertanya ya dengan teman misalnya, tanya pendapatnya, aku ini seperti apa sih menurutmu gitu. Terus ketika dia menyampaikan, hendaknya kita menerima kritikan atau masukan dari dia. Jadi bawanya harus legowo dulu nih, buka diri dulu gitu untuk menerima atau enggak. Lalu yang ketiga adalah introspeksi. Introspeksi apa yang sudah oke, apa yang belum oke. Kalau yang belum berarti kita punya upaya lagi nih untuk meningkatkan hal itu. Nah, karena kita di sini semuanya orang tua gitu ya, orang tua dari anak-anak gitu, orang tua dari anak-anak kita, sehingga perlu juga sepertinya kita bahas sedikit terkait dengan konsep diri orang tua. Ya. Nah, untuk menjadi orang tua, kita kan boleh ya, menjadi orang tua itu peruntungan, bener nggak? Peruntungan, artinya ketika kita menikah, lalu punya anak, serta-merta kita menjadi orang tua. Tapi, apakah kita sudah punya konsep diri yang bagus atau yang positif sebagai orang tua? Nah, untuk dapat menjalankan pengasuhan, orang tua itu harus memiliki, yang pertama adalah percaya diri dalam mendidik anak-anak kita. Kepercayaan diri itu asalnya dari mana? Dari konsep diri yang kita bangun yang positif. Jangan merasa aku kok marah-marah terus ya sama anak, atau aku udah bener nggak ya jadi orang tua, perasaan aku sudah baik coba interaksi dengan anak, tapi kenapa ya anak saya masih membantah misalnya. Jadi kembangkan dulu kepercayaan diri kita ketika mau berhadapan dengan anak. Ingat yang catatan tadi sebelumnya, bagaimana kita membawa diri kita itu juga akan dipersepsikan sama atau paling tidak mirip dengan yang dipersepsikan oleh orang lain. Jadi penilaian diri kita itu sebenarnya orang lain juga akan menilai hal yang sama. Jadi ibaratnya pantulan cermin ya.
Nah, bagaimana sih orang tua mengembangkan kepercayaan dirinya gitu ya? Ada dua aspek dalam mengembangkan konsep diri. Yang pertama, konsep diri yang positif terhadap diri sendiri atau menilai diri sendiri dengan positif. Lalu penghargaan atas prestasi dan ciri-ciri positif yang dimiliki. Gimana caranya supaya punya konsep diri yang positif? Kita lihatlah pencapaian kita apa-apa aja ya. Misalnya sebagai orang tua, kita udah punya anak, sekarang sekolah di Fatih misalnya, itu prestasi kan ya, prestasi. Orang tua sudah mampu mendidik, mengasuh, memberi makanan yang tempat tinggal yang layak, lalu anaknya punya daya intelijensi yang bagus, sehingga anak kita juga bisa mengembangkan sosialnya, bisa sekolah di sekolah boarding misalnya. Lalu hal-hal pencapaian itu kita ambil sebagai sebuah keberhasilan dalam diri kita, sehingga kita punya modal yang cukup, punya amunisi nih untuk menilai atau untuk menghargai diri kita dengan positif. Nah, dalam membina hubungan interpersonal, hubungan baik itu, kita nggak bisa menafikan unsur komunikasi. Ya, biasanya dalam membangun hubungan dengan orang lain, komunikasinya yang apakah efektif atau tidak, gitu ya. Jadi kita perlu komunikasi efektif. Kapan komunikasi itu dibilang efektif? Ya, ini ada nih, saya ambil di buku Psikologi Komunikasi. Beliau, Pak Jalaluddin ini menulis ketika komunikasi itu efektif, ketika ada pengertian atau dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Jadi ketika saling satu sama lain gitu ya, ayah dan ibu orang tua dengan guru, orang tua dengan anak, guru dengan anak, ini komunikasi itu akan efektif ketika kedua belah pihak bisa menimbulkan pengertian satu sama lain. Ya, lalu dalam hubungan itu menimbulkan kesenangan, lalu mempengaruhi sikap. Jadi misalnya kalau guru menegur siswa misalnya, itu ketika memberi masukan, ketika ditegur itu sikapnya yang tadinya belum maksimal menjadi lebih maksimal gitu. Dia memperbaiki sikapnya. Lalu bisa meningkatkan hubungan sosial yang baik gitu. Jadi ketika punya interaksi, ketika yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh lawan bicara, itu bisa meningkatkan hubungan kita jadi semakin dekat, jadi semakin terbuka misalnya. Lalu akhirnya menimbulkan sebuah tindakan yang akhirnya itu menjadi roda terus gitu ya, saling, karena interpersonal kan saling ya, kita bisa mempengaruhi orang lain juga bisa berpengaruh terhadap kita. Misalnya orang tua ketika memberi saran pada anak gitu, anaknya mengikuti, anaknya menanggapi itu dengan senang, lihat dengan sikap perubahan perilakunya, kita juga punya efek yang menyenangkan. Oh, senang ya, anak saya mau terima gitu, mau patuh, dan sikap dia juga easy gitu, tidak nyebelin dan lain-lain. Nah, ini baru kalau ada perubahan-perubahan ini kita bisa mengamati, berarti komunikasi kita efektif gitu. Oke, Bu Leni, kita lanjut. Saya merasa ngomong sendiri ini soalnya nggak kelihatan. Iya. Ya, tapi kita juga persilakan Bapak Ibu ya, biar lebih kita tahu keberadaannya juga, menyimak kita atau tidak, itu boleh dibuka kameranya biar sama-sama melihat ekspresinya juga nih tadi Bu Usfur ya. Iya.
Boleh buka kamera, tapi nggak apa-apa kalau nggak buka kamera, Bu Leni. Yang penting dikasih tahu apakah kecepatan, apakah enggak. Atau kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung skip gitu. Boleh langsung skip, saya bicara terus saya dengerin yang bertanya gitu ya. Oke, mungkin takut nanti pertanyaannya lupa gitu ya. Boleh langsung ditanyakan ataupun boleh juga langsung ditulis melalui kolom chat kita, ataupun juga bisa ini ya, raise hand dulu juga boleh gitu biar kita tahu siapa yang mau bertanya gitu. Ya, tapi semuanya Bapak Ibu masih di sini ya. Coba dong kita mau dengar suaranya, masih Bapak Ibu semuanya? Masih. Oh, alhamdulillah. Iya, boleh dilanjut aja Bu Uswur ya. Oke, ya kita lanjut sedikit ya. Saya tulis di sini gimana sih cara berkomunikasi dengan anak agar efektif. Ya, mungkin ada yang mau gantian sharing dulu. Mungkin mulai dari ini pertanyaannya. Apakah selama ini merasa komunikasi dengan anak atau komunikasi dengan anak ya konteksnya karena kita orang tua ini udah efektif atau belum? Udah menimbulkan hal-hal ini belum? Kira-kira ada pengertian, muncul perasaan senangnya timbal balik, terus bisa mempengaruhi sikapnya, kalau yang nggak benar jadi benar gitu. Kayaknya belum nih. Oke, ya. Nah, gimana caranya kita berkomunikasi dengan anak ya? Mungkin dibahas aja sedikit. Cara kita berkomunikasi dengan anak pasti ya. Saya melihat mungkin sudah masing-masing kita sudah efektif karena toh komunikasi itu berlanjut ya kan. Itu satu hal. Komunikasi itu kan berlanjut terus gitu. Hubungan kita dengan anak juga nggak putus kan gitu ya. Tapi apakah efektif atau enggak? Pencerminannya tadi, apakah ada perubahan perilaku, ada muncul sikap tenang. Nah, kalau bagaimana cara berkomunikasinya, tentunya kita penting untuk punya pertimbangan. Anak kita itu di usia perkembangan yang mana? Di usia berapa? Tentu akan beda ketika kita berkomunikasi dengan anak balita dengan usia anak sekolah misalnya. Karena kalau balita itu sepenuhnya kan masih dengan orang tua ya, tapi kalau dengan anak-anak yang sudah sekolah itu ada pengaruh tentunya dengan dia sudah punya interaksi yang lebih luas, ada pengaruh teman-temannya, ada pengaruh teman sebaya gitu ya. Misalnya kok tiba-tiba anakku pulang sekolah bawa bahasa baru gitu, lalu bagaimana kita mengkomunikasikannya, bahasa yang dia ngomongin itu udah baik atau belum. Terus bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang prabalik gitu ya, anak menuju pubertas, anak usia menjelang SMP atau anak SMP, tentu berbeda dengan berbicara dengan anak yang lebih kecil. Lalu dengan anak-anak remaja kita gitu ya, remaja atau dewasa awal gitu, anak usia SMA, tentu juga lebih beda lagi. Jadi ketika ngomong dengan anak yang lebih kecil, lebih ke satu arah ketika kita memberi masukan terhadap dia. Tapi ketika anak SMP atau anak SMA, kita perlu pertimbangan sejauh apa sih anak kita sudah paham berkaitan dengan konteks yang akan kita bicarakan. Jadi cara berkomunikasinya lebih ke diskusi misalnya. Even misalnya kita menangkap nih ada sinyal-sinyal negatif dengan anak, misalnya anak yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya sendiri, misalnya udah punya gadget gitu ya, atau tadinya kita minta anak rajin belajar, terus tiba-tiba kalau rajin belajar itu misalnya di rumah nih ya, anak di kamar belajar, terus lama-lama kok di kamar terus gitu,
masih belajar atau enggak. Nah itu kita misalnya gedor pintu, manggil gitu ya. Terus gimana cara komunikasinya supaya kita tahu apa yang dia lakukan gitu misalnya. Kalau dengan anak kecil kita bisa, Dek jangan di kamar terus, kamu ini dulu dong, makan dulu. Tapi dengan anak yang lebih besar misalnya dengan Bang kamu lagi apa gitu, nanya dulu kan gitu, lagi apa, oh lagi ini mah, butuh waktu berapa lama lagi ya misalnya. Oke, terus baru kita sampaikan keinginan kita apa. Oke, kamu selesaikan itu dulu, setelah itu bantu mama ya, atau setelah itu bantu ayah ya, atau ayah mau ke sini kamu bisa ikut atau enggak gitu misalnya. Jadi caranya itu tentu berbeda ya. Ada unsur diskusinya, walaupun dengan anak yang lebih kecil enggak menutup kemungkinan juga diskusi, sehingga kita bisa tahu nih sejauh mana anak kita udah menguasai konteks. Nah, terus yang perlu kita perhatikan juga ketika berkomunikasi dengan anak adalah momennya gitu, perasaannya yang sedang bermain seperti apa. Apakah dia sedang baik-baik saja gitu ya, atau dia sedang stressful gitu, atau sedang penat, atau sedang capek gitu. Atau paling enggak ketika mau berkomunikasi itu yang paling gampang, apakah dia mau menoleh ke kita, apakah dia mau memperhatikan kita. Sehingga biasanya kan kalau komunikasi eye to eye itu yang paling efektif. Sehingga hal-hal ini perlu menjadi pertimbangan kita. Nanti mungkin lebih ke diskusi ya kalau terkait dengan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Oke, kita lewatin. Nah, tadi sebelum kita bahas terkait dengan komunikasi, kan konsep diri orang tua. Ketika orang tua punya konsep diri yang positif, punya kepercayaan diri dalam pengasuhan terhadap anak, tentu tujuan kita adalah membentuk konsep diri anak, ya kan? Orang tua membentuk konsep diri anak. Jadi pembentukan konsep diri anak ini penting bagi orang tua. Orang tua diharapkan tidak memberi cap yang negatif pada anaknya. Misalnya, bodoh banget sih gitu, anak saya nakal misalnya, atau anak saya nih yang SMP nih pemalas gitu, bangun tidur ini bla 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 bla, panjang kali lebar kali tinggi gitu. Jadi kita nih yang membentuk konsep diri dia gitu ya. Orang tua itu jangan memberi cap negatif terhadap anak, karena ketika pemberian cap itu akan membekas pada diri anak, yang nantinya akan mempengaruhi pada konsep diri dia. Konsep dirinya padahal sebagai modal untuk dia membangun hubungan di luar sana dengan teman sebaya, dengan guru, dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi berangkatnya dari kita nih, orang tua, bagaimana membangun konsep diri anak yang positif, tidak memberi label-label tertentu. Nah, orang tua diharapkan memberi penghargaan kepada anak atas tingkah laku positifnya. Apapun, sekecil apapun, ungkapkan gitu ya. Kadang-kadang orang tua suka lupa kalau yang positif mudah gitu, kayak otomatis punya memberi respon, tapi kalau yang sudah dilakukan ini kurang kita memberi penghargaan. Ungkapkan saja, misalnya ibu bangga loh sama kamu sudah bisa makan sendiri, ini untuk anak yang lebih kecil ya contohnya. Atau terima kasih kamu sudah mau berbagi dengan kakak gitu. Terus atau misalnya anak kita yang aktivitasnya itu di kamar belajar, terus satu waktu kita mau ada kegiatan, misalnya ayahnya mengajak berkebun misalnya, tujuan ayahnya kan mau melibatkan si anak ya, lalu diajaklah berkebun, terus bertahan nih berkebunnya 30 menit dia mau, walaupun cuma berdiri gitu. Ketika dia pindah beranjak, ucapkan terima kasih ya sudah mau bareng-bareng ayah gitu misalnya, terima kasih ya sudah kamu udah mau keluar dari kamar kamu misalnya, it's okay.
Jadi ucapkan atau berilah dukungan yang positif dengan mengucapkan apresiasi atau ucapan terima kasih pada anak. Gitu. Ucapan positif dan penghargaan atas kelebihan dan keberhasilan yang dicapai anak akan membuat anak menghargai dirinya sendiri. Anak memiliki konsep diri yang positif, orang tua yang memiliki konsep diri yang positif akan menghasilkan anak-anak yang memiliki konsep diri yang positif juga. Oke, itu. Nah, jadi orang tua itu merupakan anugerah, tapi menjadi orang tua yang baik itu nggak mudah gitu ya, butuh proses. Tapi jangan lupa menghargai apa yang sudah kita capai. Gampang ya, orang tua, pencapaian menjadi orang tua adalah bagaimana citra atau potret diri anak kita gitu. Bagaimana anak kita kelihatannya. Nah, itu apresiasi untuk orang tua. Jangan sungkan mengapresiasi untuk diri kita sendiri. Oke, rasanya apa ya, ini diskusi lagi bagaimana kita punya kompetensi apa sih sebagai orang tua. Kompetensi komunikasi bapak dan ibu itu apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi kekuatan, sehingga kita bisa punya cukup bekal nih untuk membangun hubungan baik dengan anak, membangun hubungan baik dengan relasi kita. Lalu kompetensi komunikasi yang paling diperlukan sebagai orang tua itu tadi ya, harus mampu mengenali emosi diri sendiri, mampu mengendalikan emosinya, mampu punya konsep diri yang baik, sehingga hal-hal tadi itu mendukung kecakapan kita ketika membangun komunikasi dalam tujuannya membangun hubungan dengan orang lain atau dengan anak atau dengan orang tua gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir, persiapkan diri menghadapi pribadi yang berbeda, berusaha mengerti motivasi diri sendiri itu penting. Lalu jangan terlalu cepat menilai motivasi orang lain. Ya, perlu ada konfirmasi atau penilaian bertingkat gitu ya. Lalu perlu bersikap sabar, perlu berpikir positif terhadap orang lain, harus peka terhadap kondisi saat ini. Lalu selanjutnya yakin bahwa yang dapat membuat atau merasa baik diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, dan kita juga harus punya space untuk bersiap menerima kekecewaan. Jadi dalam kita berhubungan dengan orang lain, kadang-kadang tidak hanya keinginan kita yang terpenuhi, tapi kita harus punya empati terhadap lawan interaksi kita terhadap orang lain itu. Kita bersiap untuk punya rasa kecewa juga ketika ide kita atau apa yang kita harapkan itu enggak serta-merta terpenuhi atau dipenuhi oleh orang lain. Tapi harus punya space juga bahwa orang lain atau dia gitu ya, atau siapa, anak kita, dia juga punya hak atas diri dia punya hak untuk membawa bagaimana sih hubungan ini agar bisa terjalin baik dan menjadi timbal balik satu sama lain. Mungkin itu yang bisa saya share. Maaf kalau agak cepat karena berasa kayak ngomong sendiri Bu, karena di sini kan cuma ngelihat layar laptop. Halo adik, bisa kecil suara? Ya, oke. Saya kembalikan ke Leni, silahkan. Ya, terima kasih Bu Uspur sudah menyampaikan materinya untuk hari ini ya. Memang terkadang stop share ya. Iya, terkadang kita memang harus berkaca lagi tadi ya, melihat apakah
siapa saya ya, bagaimana hubungan yang saya jalin dengan orang lain, apakah sudah benar, apakah sudah efektif, termasuk dengan anak kita sendiri sebagai orang tua, tentu masih ada kekurangan dan harus diperbaiki. Baik, saya juga untuk sesi tanya jawab ya, langsung kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bersama pembicara kita hari ini, Ibu Usfurida. Tentu banyak hal yang mau ditanyakan ya, atau di pertanyaannya sudah disimpan ya, sekarang boleh dikeluarkan. Miss Leni izin sebentar, saya ngecas laptop ya, tapi lanjut aja. Iya, boleh. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tadi materinya sangat menarik loh, karena kita bisa berkaca lagi, sudah benar tidak ya kita sebagai orang tua menjalin hubungan terutama dengan anak kita sendiri, bagaimana gaya komunikasi kita, apakah sudah efektif. Bentar. Kan Bapak Ibu, Mama mau cas laptop, ini aja deh. Ibu yang bertanya, Izin, Miss. Ibu Rukiah. Izin, Miss. Iya. Ya, silakan Ibu Cut. Iya. Sekedar untuk sharing juga aja sih, Miss. Ya, Terkadang memang kita lihat anak-anak ini seperti tadi memang terkadang sebagai orang tua yang agak sulit itu untuk agak mengontrol emosi ya, Miss ya. Anak-anak tuh sering bilang kenapa harus marah-marah gitu ya, nyampeinnya, ngomongnya, kenapa harus dengan suara dengan nada agak tinggi gitu. Kita sudah berusaha tuh nahan emosi. Ya memang awalnya sekali kita bilang pelan nggak kedenger kan, ya kan diulang lagi. Otomatis intonasinya kan udah mulai tinggi. Udah tinggi. Dan memang saya perhatikan ya, anak saya 4 orang, jadi 4-4-nya tuh sama. Kalau nada saya tuh sudah mulai meninggi, selalu bilang kenapa mama harus marah? Loh, saya bilang masa marah sih segitu, saya bilang gitu. Memang suara mama besar, saya bilang gitu. Enggak, pelan aja, nggak usah keras-keras ngomongnya. Sering ngomong kayak gitu ya anak-anak. Memang seperti yang disampaikan tadi, memuji hal sekecil apapun yang dilakukan oleh anak, itu saya perhatikan memang luar biasa, memberi istilahnya dampak positif kepada anak. Itu memang saya rasakan betul itu. Jadi memang saya sudah mulai belajar untuk selalu memuji hal sekecil apapun, baik dalam sikap, perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh anak, karena saya melihat itu memang berdampak besar sekali buat anak. Itu saja mungkin, Miss. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cut sudah berbagi ya. Saya juga merasakan seperti itu. Kadang anak yang apa ya, yang menegur kita, kadang dengan bahasa anak-anak sekarang ya. Iya. Kok ngamuk gitu ya keluar bahasanya. Kok emosi, kok nadanya gitu ya. tinggi. Terkadang kita lagi marah. Jadinya ketawa gitu. Itu dengan orang tua gitu. Baik. Ya. Mungkin Ibu Usfur boleh langsung ini Ibu Usfur menanggapi sambil kita juga menunggu pertanyaan yang lainnya Ibu Usfur. Oh iya. Halo Bu Cut, wah seneng banget nih bisa diskusi ya Bu. Nah mungkin saya tanggapi sedikit ya Bu terkait dengan apa ya, emosi kita ya, cara ngatur emosinya gimana sih gitu. Ya memang ini rada-rada mudah sulit gitu ya Bu. Karena di dalam sininya tuh merasa kita udah lagi oke nih, tapi kok ketika keluar kok kurang oke ya? Kontrol ya gitu, lose control gitu ya Bu ya. Mungkin kita bisa mulai dari ini Bu, penyadaran tadi, kesadaran kita tadi. Jadi kalau misalnya waduh, bentar. Ada iklannya lumayan ini juga nih, semangat. Adek, Dek. Lagi ngomong, suara Adik masuk ke sini. Bentar ya. Ya, bentar ya. Nah, diskusi dia, Miss.
Nah, mungkin Bu, kita itu tadi ya, yang langkah-langkah kecil tadi, misalnya kayak kenal dengan perasaan gitu ya, coba mindful gitu. Jadi kadang-kadang agak sulit memang kita praktekkan, karena kita kan sekali berjalan nih pagi hari itu, bangun sebagai mama, bangun sebagai istri, bangun sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi rumah, bangun sebagai pegawai gitu misalnya, mau bekerja gitu ya. Jadi agak sulit karena begitu bangun pagi PR-nya itu langsung gitu ya, semuanya nutrisi itu di kepala tuh Miss, sudah sederet. Iya. Nah, mungkin perlu tadi itu Bu, kita menegur diri sendiri untuk skip, ngambil waktu jeda itu ya boleh 1 detik 2 detik gitu, kita mau dengan sadar nih mau ngomong dengan anak gitu misalnya. Terus kalau kan anak kita asertif ya, jadi kalau di rumah itu paling asertif tuh anak. Jadi anak itu kayak nggak punya beban dia kalau mau bilang, mama kok cerewet gitu ya, mama kok marah gitu. Nah itu boleh Ibu bilang, wah makasih ya mama diingetin gitu misalnya. Coba ya sekarang misalnya ya Bu, ketika ngomong perasaan tadi juga ngomongnya kecil tapi nggak didengar gitu. Jadi diskusi lagi Bu. Misalnya ketika anak bilang, mah kok jadi ini, kok ngamuk, kok marah-marah gitu ya. Yang bener mama, kan kita sadar nih, oh iya kok gede ya suaranya gitu ya. Misalnya tadi nggak sempet break dulu. Jadi bilang, oh iya rupanya mama besar ya suaranya. Gimana Dek tadi misalnya suara mama tadi gimana gitu. Terus dia ngulang, oh iya ternyata besar. Tapi kenapa ya mama bisa besar suara gitu misalnya. Atau misalnya mama kan boleh ya ada ngelesnya, tadi mama udah ngomong kok kecil tapi kalian nggak denger gitu misalnya, itu bisa. Nah tapi poinnya adalah di mengendalikan di emosi kita tadi itu. Kalau kita udah berulang-ulang kita coba tapi belum bisa, itu sebenarnya langkahnya udah bagus Bu, udah bener. Kita udah punya kesadaran. Yang pertama udah punya kesadaran itu. Lalu kalau emosi yang masih sulit dikontrol, kita perlu banyak waktu breaknya. Kita perlu banyak waktu untuk diri kita gitu, untuk diri kita sendiri. Boleh misalnya kayak apa ya, kasih waktu luang, kasih lebih menghargai diri kita gitu. Kalau lagi capek harus bisa bilang capek, butuh waktu untuk istirahat gitu misalnya. Karena biasanya emosi yang meluap itu memang munculnya nggak disadari, tapi sebenarnya amunisi yang emosi itu udah bertumpuk-tumpuk Bu gitu. Beban yang kita pikul itu udah bertumpuk-tumpuk, kayak ibaratnya keran air yang dibuka terus gitu ya. Yang dibuka terus lama-lama kan meluap ya, nggak terkontrol lagi gitu. Jadi, iya, karena kita hari ini tuh misalnya nih dalam kondisi menurut kita baik, menurut kita lagi oke nih, jadi nggak apa-apa kalau mau ngomong sama anak kan oke juga gitu, nggak bakal. Tapi mungkin udah kita coba ternyata suaranya langsung besar, atau di awal suaranya kecil tapi lama-lama kok jadi besar ya gitu. Kita lihat lagi ke belakang nih, kepenuhan nih kayaknya gitu. Jadi pengalaman post negatif kita udah cukup banyak di dalam, nggak kita rilis dulu, nggak kita keluarin dulu, sehingga keluarnya itu nggak punya tempat lagi, udah nggak bertempat. Ketika dengan anak malah keluarnya begitu. Tapi Bu Cut udah oke nih, karena tahu ketika misalnya gede suara langsung sadar gitu. Ya udah narik rem. Betul Bu. Ya terkadang memang saya nyadari betul seperti saya Ibu sampaikan tadi, terlalu penuh ya Bu ya dengan tugas tanggung jawab kita yang semua harus selesai ya. Kadang-kadang memang untuk waktu untuk tarik napas saja pun kayaknya sulit mungkin ya. Jadi tanpa sadar memang
udah besar gitu suara kan. Ya. Memang saya Nah, rasakan mungkin terutama kalau capek ya, kalau lelah ya, Bu ya. Iya. Itu Mungkin memang kita punya masih perlu waktu Bu untuk bicarain lagi terkait secara dalam masalah ini, luka batin, luka pengasuhan. Kadang kita baik-baik saja Bu, bener misalnya menurut Ibu, Bu Cut udah oke nih, udah baik-baik saja, tapi kenapa ya dengan anak kok kalau ngomong suaranya besar? Jangan-jangan dulu kita punya memori itu di dalam sini. Jangan-jangan dulu kita diomongin dengan besar. Orang tua kita punya kebiasaan ngomongnya dengan besar suara dengan kita misalnya. Nah itu tuh memorinya ada dengan cantik duduk di otak kita yang serta-merta terpakai ketika kita membangun berkomunikasi dengan anak gitu. Jadi trauma-trauma masa lalu itu Bu, karena pengalaman-pengalaman di memori otak kita itu luar biasa ya. Allah menganugerahkan tuh nggak ada ukuran RAM-nya gitu. Kalau komputer kan ada RAM-nya gitu ya Bu. Tapi kalau otak ini RAM memorinya itu nggak terbatas gitu. Jadi semuanya yang positif, yang negatif itu tersimpan cantik di otak kita. Nah, kalau sudah banyak yang negatifnya dan tidak kita adaptasi gitu, tidak kita kasih jalan untuk dia keluar, akhirnya gitu kita udah sulit ngontrol keluarnya kapanpun gitu. Keluarnya nggak kita harapkan, nah dia keluar sendiri gitu Bu. bisa jadi ya Bu, mungkin Tapi di awal itu dia kita sadarin aja dulu, terus kita punya kepercayaan diri untuk mengungkap kalau kita salah, lalu minta maaf dengan anak gitu ya, supaya tidak ini lagi, kita nih udah terbentuk orang tua dari orang tua dulu kita jadi orang tua yang besar suara, jangan sampai itu terdoktrin juga di otak anak kita. Iya, nanti dia ketika jadi orang tua juga jadi besar suara, kan nggak apa-apa gitu. Yang sesuatu yang udah diulangi berulang-ulang kan jadi paten ya Bu ya di otak anak gitu. Terkadang memang saya nyadarinya gini Bu, kalau apa namanya harus dikatakan lagi. Memang beberapa orang tua mengatakan ya memang anak tuh harus sering-sering dan bukan cukup sekali, memang harus sering-sering kita ulang. Yang terkadang ini yang saya sering sampaikan ke anak saya. Maunya mama tuh nggak bilang berulang-ulang, harus diingatkan lagi, mestinya harus sudah ingat gitu. Ya kadang-kadang memang anak-anak jawabnya, iya ma udah ingat, tapi kok nggak dilakukan? Gitu. Terkadang seperti itu gitu, kok nggak bisa. Seperti yang Ibu sampaikan betul juga, mungkin kemudian tanpa kita sadari anak ini jadi sosok yang mungkin pelampiasan emosi tadi ya Bu ya, sama keluarga mungkin kita tidak, kayak saya bekerja sama pasien mungkin tidak seperti itu, sama suami enggak, tapi ya salah satu mungkin pihak yang mungkin agak lemah dan tanpa kita sadari inilah yang kemudian secara tidak langsung kan dirugikan sebenarnya ya Bu ya, anak dalam hal ini gitu. Gak apa-apa Bu Cut, kita terus berupaya, terus berusaha dari hari ke hari gitu ya. Kalaulah dari Senin sampai Jumat masih tensinya tinggi gitu ya, ambil jeda di waktu hari Sabtu dan Minggu itu bisa kita perbaiki dengan mereka gitu. Jadi anak-anak ini cepat memaafkan sebenarnya, apalagi cepat meleleh gitu ya. Memang saya biasakan dari dulu karena terbiasa juga dari orang tua untuk minta maaf ya Bu ya. Ya. Jadi langsung kalau umpamanya itu tuh saya langsung minta maaf dulu gitu. Maaf mama keliru. Maaf mama silap nih. Mama emosi nih. Saya kan. Ya, bagus Bu. Yang nggak boleh itu ada gengsi. Jadi kadang-kadang orang tua udah tahu nih di dalam diri kita udah tahu paling anak kita nggak marah sama kita. Terus kita diam aja. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu. Tapi ada masa revisinya gitu ya. Kalau misalnya mampu merevisi setiap hari, misalnya dari pagi sampai sore udah dengan full, nanti waktu malam sebelum tidur kalau sempat ngomong satu-satu dengan anak itu bagus gitu ya, itu kita merevisi, koreksi dengan cepat. Tapi kalau enggak di hari libur itu juga boleh. Mungkin ketika di hari libur juga otak kita juga sedikit kendor ya Bu ya. Betul, tegangannya sedikit turun. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.
Ya, terima kasih Bu Cut ya, juga Ibu Usfur tadi sharingnya itu memang saya rasa semua yang sudah ya jadi ibu punya anak merasakan hal seperti itu. Jadi susah-susah gampang ya menghadapi anak ya. Baik, semoga apa ya yang dibagikan tadi, pengalaman yang dibagikan tadi itu juga bisa kembali nambah pengalaman kita dan juga bisa memperbaiki sikap kita ke depannya ketika menghadapi anak ya. Jadi memang harus banyak sabar ya nih Ibu ya. Ya Miss, makasih Miss. Ya, terima kasih Bu Cut. Ya, saya juga kembali membuka sesi pertanyaan lagi kepada yang lainnya. Kayaknya ini juga ada yang langsung melalui link chat ini ya. Ya, saya udah baca nih, boleh nih. Ya. Yang ini ya, yang bagaimana kita bisa mengarahkan anak yang terlanjur bergaul dengan teman-temannya. Ya. Dek Dayan suaranya nggak boleh besar, ya. Dek Dayan main di dalam dulu boleh? Mau lihat HP Mama? Mau pinjemin HP Mama? Ada. Ntar ya Bu. Baik. Inilah nih kalau work from home begini. Abang Jadul, Mama. Bener banget. Abang Jadul. Tunggu. Nah. Abang Jadul. Iya, tunggu ya. Saya nih Bu Hindun udah buka mic juga, mungkin ada yang mau disampaikan. Bu Hindun mau bertanya Ibu? Iya, mungkin barangkali tunggu Miss ini dulu sebentar. Iya, oke boleh. Boleh. Bentar Ibu ya. Iya. Oke. Ya, Ibu Usfur, tapi sebelum menjawab pertanyaan yang melalui chat, ini ada juga Ibu Hindun yang mau bertanya, kita tampung dulu ya Ibu ya? Boleh. Ya, baik. Silakan, Terima kasih Miss, terima kasih Bu Ulfa. Saya sangat memang menarik sekali, tapi lebih menarik lagi kalau kita bisa langsung ya ketemu di sekolah ya. Untuk acara bincang-bincang gini tidak dengan online ya. Ini mungkin ya, saya kan mungkin anak saya sudah pada besar, yang paling kecil pun juga remaja, udah SMA ya. Mungkin sedikit berbeda cara menghadapin dengan mungkin anak yang mungkin SD, SMP ya. Karena apa? Anak yang sudah SMA nih terkadang pemikirannya kayak mana, kebanyakan logis kah ataukah memang gimana kita bilangnya, kadang kan kalau orang tua di kampung bilang udah apa dengan AC atau apalah kayak gitu, lebih kencang dia kalau dia ngomong kan gitu ya Bu ya. Orang tua kasar ngomongnya seperti itulah, saya dengar-dengar di kampung. Tapi kan tidak seperti itu anak-anak kita. Maksudnya begini, anak ini kadang-kadang bergaul kan sudah banyak teman-teman. Jadi kalau udah hari weekend itu kita maunya anak kita di rumah gitu, atau kita pergi barengan dengan keluarga. Tahu-tahu dia lebih mementingkan teman-temannya gitu untuk pergi. Ini gitu, kita aja udahlah mama sama ayah sama abang sama kakak aja lah yang pergi. Saya adik pergi mau main dulu, main futsal, main ini, main apalah gitu kan. Kadang-kadang kita kesal gitu, ayahnya kesal, abangnya kesal, gimana kita mau bisa kumpul, dianya malah mentingin temannya daripada kita nih kan begitu. Akhirnya kadang-kadang ada sedikit action, ribut lah ya gitu. Jadi agak sulit mungkin kalau menghadapi anak seusia itu dibandingkan mungkin yang masih kecil, kita ajak ya oke lah, kita beli ini oke lah gitu kan. Nah, jadi gimana caranya kita bisa dengan lembut, karena seperti Ibu Ucut bilang seperti tadi bahwa tanpa kita sadari kita bicara tuh jadi ngegas gitu. Terus anaknya ngomong, mama kenapa ngegas ya gitu. Jadi ngomongnya kok ngegas, kenapa marah-marah gitu. Gimana nggak marah? Dibilang baik-baik ya seperti itu. Kadang-kadang adik sih mancing-mancing mama marah gitu kita bilang kan. Nah,
kayak gitu. Terus ayahnya juga udah merengut gitu, nggak mau marah tapi udah merengut gitu dengan sikap anaknya tadi. Cuman kita ibu-ibu lebih banyak merepetnya kan daripada diem gitu, beda dengan si bapak kan. Jadi hal ini kadang-kadang sering berkali-kali terjadi hal-hal yang seperti itu. Timbul juga kesel, timbul juga kita seperti Ibu katakan, kita tidak bisa mengkontrol diri kita sehingga kita ngomongnya besar, marah, kesel macam lah gitu. Gimana cara mengatasi ini? Ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Hindun. Ya, terima kasih Bu Hindun. Sama-sama. Iya. Bu Leni, mungkin boleh saya tanggapi dulu yang di chat ya, yang tadi ya. Nah, ini dengan Bu siapa yang bertanya ya? Iya, ini nggak ditulis namanya ya. Bu Leader. Bukan. Ini kelasnya ya, Leader Castle. Dari Leader Castle. Oh iya. Nah, mungkin gini, saya tanggapinya dengan contoh kali ya, contoh aja dengan anak saya. Saya kebetulan punya anak remaja usia 14 tahun lah, kelas 10 ya sekarang. Nah, gimana caranya ketika, jadi dulu contohnya itu dia ini mudah banget berteman gitu ya, mudah banget berteman dan tidak pilih-pilih teman. Itu bagus sih, menurut saya satu sisi bagus. Tapi bagaimana ketika teman-temannya itu udah di atas dia gitu, di atas dia dalam artian misalnya kawan-kawannya udah mulai naik motor, udah mulai punya HP, main game, anak saya kan nggak saya kasih gitu misalnya. Terus gimana? Tapi dia tetap mau bermain dengan mereka gitu ya. Terus caranya apakah kita bilang jangan main sama dia gitu? Mungkin cara setnya Bu, masing-masing keluarga beda nih, masing-masing keluarga beda. Yang menurut keluarga ini kawan-kawan anak yang baik itu seperti apa, mulai dari anak saya itu harapan saya seperti apa, itu kan pasti berbeda ya. Jadi saya contohin misalnya sekarang anak saya di SMP di boarding, kemarin pernah dapat hukumannya itu hukuman massal di botak, satu kelas di botak. Kenapa gitu ya? Jadi karena saya sama anak komunikasinya dari awal terbuka. Jadi dia ketika mau dapat hukuman itu telepon mama, aku lakukan kesalahan. Apa kesalahannya gitu ya? Cobain vapor. Oke. Coba isap vapor itu. Loh, kan kaget ya Bu, kita sebagai kenapa bisa di asrama terus masih SMP gitu, kayak dia nggak bakat. Karena kalau dulu dia suka bilang abang nggak akan mau merokok kayak ayah gitu, karena kebetulan ayahnya juga nggak merokok lah, kan kaget ya. Nah ini kenapa, kan berarti pengaruh dari temennya. Tapi apakah saya mau menyalahkan temannya, kan gitu ya. Jadi saya bawanya dari sini Bu. Saya bawanya gini, saya nasehatin dia, oke bang, kalau abang berani bilang itu, mama senang, berarti ini, coba ceritakan, gimana siapa yang bawa, dia nggak mau nyampein siapa yang bawa itu gitu ya. Terus saya bilang, oke lah, kalau nggak mau sampein, mama mau kasih hukuman untuk apa, dia bilang, abang mau dihukum apa aja mah, apa aja boleh mama kasih hukuman sama abang. Saya bilang gini, hukumannya abang berhadapan dengan guru pengasuhan, abang ceritakan apa yang terjadi gitu. Abang ceritakan apa yang terjadi. Nggak usah mah, nggak perlu, kan udah dihukum, udah dipanggil kami sama-sama, udah buat surat pernyataan, nggak lagi segala macam. No, saya bilang, itu kamu jujur karena tanya, tapi dari abang sendiri kan belum datang untuk ngadu bahwa kamu buat kesalahan gitu ya, itu. Nah, lalu nasihat saya yang misalnya bagaimana cara kita menghalau anak kita agar nggak ikut-ikut dengan anak lain, saya masukkan nilai ke dia. Yang saya bilang begini, bang, abang sekolah di asrama, kawan-kawan abang juga sekolah di asrama, abang anak mama,
kawan-kawan abang punya orang tua yang punya juga aturan-aturan sendiri. Jadi abang sama kawan-kawan abang sama-sama anak sekolah, tapi abang sebagai anak mama gak sama dengan kawan abang sebagai anak orang tuanya, saya bilang gitu. Jadi saya bilang ada orang yang masuk pesantren itu nak karena disuruh orang tua, ada yang masuk pesantren karena biayanya mahal. Kadang-kadang dia mungkin karena orang tuanya nggak punya waktu, nggak pernah punya waktu komunikasi dengan anak, sehingga kayaknya safe kalau anaknya ditaruh di asrama gitu ya, saya bilang. Terus ada lagi yang mungkin bayar SPP sebanyak itu tuh nggak menjadi persoalan buat orang tuanya, sehingga si anak pun nggak merasa di sekolah ini jadi beban yang begitu besar untuk orang tua gitu. Tapi yang kamu rasakan kan beda, saya bilang gitu. Yang kamu rasakan beda, kamu mikirin lagi, mikir mama, mikir tujuan kamu kesini. Jadi abang boleh berkawan, tapi abang jangan jadi orang lain, tetap jadi diri abang sendiri. Misalnya ketika misalnya kawannya hisap itu, kenapa abang harus gitu? Memang abang kalau ada masalah nggak bisa ngomong sama mama, oh iya ya ma, ini nggak ada ma, kami dapat hukuman udah 3 bulan setelahnya, kami udah lupa gitu, udah lupa waktu nyobain itu pun udah lupa. Tapi satu poin dia berani ngambil tanggung jawab, itu dia lapor ke saya, terus dia akhirnya mau jalanin hukuman saya untuk mau menghadapi guru pengasuhan, dan dia cerita gitu face to face sama gurunya, clear kan gitu. Jadi kita memang anak-anak, Bu, balik ke pertanyaan tadi, anak-anak ini kita lihat potensi dia, karena anak-anak macam-macam. Kadang-kadang dia keluar dari rumah dengan konsep diri yang positif atau dengan kepercayaan diri yang bagus, sehingga dia nggak ada masalah kalau satu kelompok nggak mau berkawan dengan dia, maka dia akan cari kawan yang lain. Tapi ada anak yang sulit membangun hubungan pertemanan. Ada satu kelompok teman yang menerima dia gitu ya, udah dia akan terikat di sana, susah gitu untuk kita bilang itu, tapi mereka enggak baik, itu mereka nanti bisa merusak abang, bisa mengganggu kamu gitu misalnya, itu nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah anak kita, jadi lebih kenal lagi dengan anak, terus tanya alasan-alasan kalau ketika dia melakukan kesalahan atau dia ikut teman, kita tanya dulu alasan dia kenapa. Lalu kita terima alasan yang dia sampaikan. Hati-hatinya gini Bu, kita nggak boleh kita kan khawatir ya dengan perkembangan anak kita, dengan lingkungannya. Tapi nggak boleh worry too much, nggak boleh berlebihan worry-nya. Kenapa berlebihannya? Misalnya anak orang bandel, anak orang merokok, terus kita takut anak kita, atau kita nuduh nih, anak kita juga merokok, anak kita juga bandel gitu. Gak boleh begitu, karena anak itu dia megang banget kepercayaan orang tua. Ketika kita gayanya nuduh, udah nanti ke depan dia gak bakal ngomong lagi gitu. Tapi caranya adalah diskusi, caranya adalah sampaikan. Misalnya boleh dengan cerita waktu kita remaja, walaupun bukan kita yang bandel, tapi misalnya kita ceritain contoh-contoh, kasih referensi yang banyak sama anak, karena dia sedang menjalani, sedangkan kita kan pasca ya, kita sudah menjalani itu, jadi tentu pengalaman kita sudah lebih banyak. Jadi memang kita hadirkan sama dia, ada anak-anak yang seperti ini. Mungkin karena pengasuhannya seperti ini. Lalu kamu sekarang di posisi yang seperti apa nak? Kamu gimana? Gitu misalnya. Apa yang tidak puas? Apa yang buat kamu penasaran? Dan lain-lain. Mungkin itu ya. Jadi kalau kita yang milihkan, ini agak sulit. Kalau kita yang tentukan dia boleh berkawan dengan ini, nggak boleh berkawan dengan si ini, karena takut dipengaruhi. Kita balik nih, apakah anak saya bisa mempengaruhi teman-temannya atau enggak? Baik itu
pengaruh positif atau negatif. Jadi kita yang punya kendali lagi nih kalau dibiasakan membangun komunikasi yang positif dengan anak, tidak ada kata-kata terlambat. Kalau selama ini belum, boleh dimulai, boleh dengan ngambil timing berdua aja dengan si anak pertama misalnya, nanti lain waktu dengan anak kedua, kita coba buat deal-dealan ulang gitu misalnya, itu bisa Bu. Jadi lebih ke diskusi. Nah, itu mungkin kira-kira tanggapan saya untuk yang tadi, gimana kalau anak kita terlanjur bergaul dengan teman-teman yang menurut kita itu kurang baik gitu ya. Oke, mungkin yang tadi Bu Hindun sekalian ya Bu, mungkin dengan contoh tadi mungkin ada sesuatu yang juga bisa menjadi insight di Bu Hindun. Tapi kalau ini masalah yang khususnya sulit gitu ngajak anak yang udah besar gabung dengan acara keluarga. Iya benar. Mungkin boleh Ibu coba dengan tadi Bu, pertama bangun komunikasi lagi, terus tidak menghambat dia saat itu juga. Maksudnya gini, ketika hari ini mau pergi ada acara keluarga, tapi anak nggak mau karena dia udah duluan punya planning gitu. Tapi mundur lagi Bu ke belakang, kita buat kesepakatan. Oke, untuk hari ini deal, kamu udah ada janji ya dengan teman kamu. Oke, silahkan pergi. Terus dikomunikasikan jauh-jauh hari Bu. Misalnya karena kita juga perlu perlu lebih berbesar hati, lebih legowo karena anak itu dengan teman sebayanya itu hal paling penting, sepenting kita rapat dengan atasan kita di kantor gitu. Kita juga perlu memahami itu. Nah, jadinya kalau misalnya ada acara misalnya minggu depan nih, itu minggu ini udah kita sounding gitu. Kita duduk bareng atau ngomong satu-satu gitu ya, atau yang paling susah aja nih yang dihadapin, yang si adik nih gitu ya, kita ngomong, Dek, kita ayah, mama, kakak, abang sama adik udah sepakat nih minggu depan kita mau liburan misalnya, kita mau ke pantai misalnya. Adik tolong luangkan waktu ya, kita akan ke pantai jam segini sampai jam segini gitu. Jadi dia punya space untuk mengatur waktu dia gitu. Terus kalau misalnya acara keluarga ya mungkin kita perlu sampaikan, Dek boleh kalau misalnya ini acara keluarganya keluarga inti. Jadi mama udah sering nih ditanyain, kok anak ibu cuma 3, kok anak ibu 2, yang satu itu kangen deh udah besar gitu. Jadi ibu caranya minta bantu sama dia. Dek, mama hari Sabtu ini ada acara, kamu temenin mama ya gitu. Jadi ambil waktu dia dulu. Jadi kasih kesempatan dia untuk ngatur waktu dulu. Terus dia bilang, aduh aku kayaknya ada ini deh Ma, ada jadwal futsal. Oke, futsalnya boleh nggak digeser misalnya. Jadi kita jangan juga bilang jangan main futsal, jangan main sama kawan, udah keseringan bla 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 bla. Tapi cara Bu, cari cara mundur selangkah gitu. Misalnya yang hari ini belum tercapai, berarti direncanakan untuk next time-nya. Terus nanti ada ornamen-ornamen tambahan. Misalnya gini, kita orang tua nih udah ngajakin anak, udah mau dia deal dengan kawannya, udah mau kasih waktu untuk orang tua. Nah, begitu mau pergi, dia nggak boleh milih, Dek pakai baju ini gitu. Aduh, aku nggak nyaman mah pakai baju ini, aku mau pakai ini aja. Dek, nggak seragam, bla 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 bla. Nah, jadi kalau udah ada satu deal, jangan dipaksain lagi deal yang ini, bakal berabe tuh, bakal ribut. Tapi ada yang dia boleh milih, gitu. Atau misalnya acara intinya kan, misalnya kita habis waktu 3 jam nih Bu, tapi yang punya waktunya yang kegiatan intinya dia hadir, makan, foto-foto, misalnya 1 jam selesai. Boleh nggak dia pulang duluan? Boleh. Jadi ini Bu, lebih ke diatur lagi, di manage waktunya, terus tawar-menawarnya tarik ulur.
Jadi dari yang keinginan kita terpenuhi, dia juga tidak kita hambat, gitu Bu. Mungkin bisa dicoba ya Bu ya, karena ini memang tantangan Bu. Tantangan. Karena kalau udah besar. Ya, terkadang memang saya tuh bilangnya rencana planningnya tuh biasanya nggak mendadak ya. Bila planningnya malam, siang, kalau dia udah pulang asrama tuh kita bilang, nanti malam kita ngumpul ya, kita mau kemana, mau makan atau apa gitu kan. Ya oke, pada saat itu diokein, begitu pas mau berangkat, aduh maaf lah mama nggak ikut lah ini adik mah, karena mau ini teman mau ngajak main ini. Aduh kenapa gitu, rasanya kesal ya. Ya, jadi kok gitu tadi bilangnya udah oke, kok sekarang nggak oke kan. Dan ini bukan sekali dua kali, sering kali. Terus adik kakaknya ngomong kayaknya adik lebih mentingin temannya daripada keluarga. Itu udah ribut tuh, mulai ribut tuh. Ya. Lebih mentingin teman ya, sejauh mana temannya gitu baik sama adik dibandingkan dengan keluarga. Itu udah mancing lah itu, langsung perang dunia kedua. Iya, karena sifatnya kita konfrontasi ya. Tapi ya juga sih Bu, bisa apa ya, kalau sudah berulang kali seperti itu dicoba, kita bisa pegang kendali. Jadi satu kali itu memang dia harus ikut kita gitu. Harus ngambil kendali. Senang nggak senang nanti udah, tapi kita juga punya siap ketika dia mukanya manyun, sampai itu pegang HP gitu misalnya, itu harus siap dengan itu. Tapi kita dengan tim yang lain berusaha menciptakan suasana yang ini, lalu ajak dia ngobrol ketika terakhir gitu, ajak ngobrol gini Bu. Jangan bilang, Dek simpan dulu HP-nya, tadi main HP terus, bukan gitu caranya, tapi lebih ke, Dek coba lihat ini dong bentar gitu. Ada apa ya, ada trik lah kita untuk misalnya melibatkan dia, memang betul-betul minta tolong sama dia misalnya ya, atau di awal misalnya minta pilihin menu misalnya. Ada yang berkorban satu, karena hari ini adik udah mau ikut kita, mama mau dipilihin menu sama adik misalnya gitu. Jadi ciptakan suasana-suasana yang itu, sehingga nanti ketika pulang atau besoknya bilang, kasih penghargaan sama dia, Dek makasih ya tadi malam udah mau pergi sama mama, udah mau pergi bareng-bareng. Maaf ya Dek, kamu jadinya nggak jadi pergi sama kawan gitu misalnya. Terus adik lebih seneng marah-marah sama mama atau lebih seneng baik gitu. Dia pasti bilang lebih seneng baik. Oke Dek, berarti mama tahu adik punya kawan adik itu apa ya, yang adik penting untuk pergi sama kawan-kawan, tapi mama juga nggak mau hilang adik gitu. Mama juga kadang-kadang mau dong adik untuk mama gitu misalnya. Jadi diambil waktunya itu bertahap Bu. Memang sulit kita menghadapi anak yang remaja itu ya Bu ya. Makanya anak-anak ekstra. Ya, makanya Bu, kalau kita punya anak 4 atau anak 3 gitu ya, nggak bisa kadang-kadang kita menghandle mereka itu jamaahan. Tapi masing-masing harus punya porsi. Jadi mau ngomong sama adik kapan, mau ngomong sama kakaknya kapan, mau ngomong sama kakak satu lagi kapan gitu. Jadi memang karena gimana besarnya apa ya, luar biasanya anugerah orang tua itu harus bisa punya anak banyak itu sama dengan punya anak satu untuk masing-masing anak gitu. Sulit ya Bu ya? Iya sulit. Makanya kadang-kadang saya juga pernah tuh diskusi dengan teman yang milih punya anak tunggal gitu. Kenapa? Karena takut nggak adil. Gitu. Tapi kita yang sudah punya anak 1, 2, 3 gitu, gimana caranya bisa kasih porsi yang sama untuk mereka, termasuk waktu. Mungkin itu. Karena karakternya walaupun lahir dari satu ibu yang sama, berbeda karakter. Ada 3 anak, 3 karakternya ya, 3 sifatnya. Betul. Jadi dan kita juga harus berperan jadi aktor yang ini ya Bu.
Baik. Iya, benar-benar. Saya Terima potong kasih. ya. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Hindun tadi ya sudah bertanya dan juga sudah dijawab oleh pembicara kita Ibu Usfur. Semoga bisa membantu trik-trik yang tadi yang diberikan ya. Yang penting Ibu Hindun juga tetap semangat ngajak anaknya terus Ibu ya. Iya, siap, Memang siap. kedekatan orang tua dengan anak itu memang harus terus dijaga. Iya, sebab Miss kadang-kadang anak udah di asrama. Kan weekend kan perlulah kita Iya, ngumpul betul. ya, gitu ya. Si anak lebih pentingin teman di kesel. Oke, siap. Terima Baik. kasih. Nah, Ibu Usfur, kita ada satu pertanyaan lagi, ini dari chat juga, ini dari mamanya Alfa nih ya. Bertanya bagaimana caranya agar anak kita punya karakter yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Nah, baik, silakan Ibu Usfur. Wah, ini berat nih. Karakter itu cuman terdiri dari berapa suku kata, tapi 3 suku kata ya, karakter gitu ya. Tapi untuk membentuk karakter itu sungguh waktunya lama sehingga bisa pakem gitu ya. Jadi gimana cara membentuk karakter anak? Dengan membiasakan, Bu. Ya, karakternya kuat. Misalnya kasih apa ya? Tadi apa ya? Gimana ya cara bilangnya? Untuk membuat karakter anak kuat, modalnya itu adalah membangun konsep diri anak yang kuat juga. Cara membangun konsep dirinya, dia harus punya percaya diri yang bagus juga. Percaya diri anak itu terbentuknya dari mana? Dari pujian kita, dari cara kita memberi penghargaan terhadap apa-apa hal-hal kecil yang dia lakukan gitu ya. Terus dia sangat bisa menghargai diri sendiri. Bagaimana dia bisa puas terhadap apa-apa yang dia peroleh, apa-apa yang dia bisa lakukan gitu. Kalau dari kecil perlu penguatan dari kita yang tadi itu, perlu reward, perlu penghargaan yang nyata kita ungkapkan, kita beri pujian-pujian. Itu akan membantu anak kita tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Jadi kalau anak itu bisa percaya diri, bisa puas dengan diri dia insya Allah karakternya akan kuat, Bu. Sulit dipengaruhi untuk bisa ikut-ikutan dengan orang lain. Tapi ketika kita pembiasaan dalam pengasuhan kita yang membentuk anak kita menjadi follower, nah ini yang akhirnya menjadi PR. Tapi untuk membentuk satu karakter tertentu, terus kan kalau pertanyaannya bagaimana caranya agar punya karakter, caranya dengan dibiasain. Misalnya karakter apa? Karakter baik atau karakter menolak ajakan gitu misalnya ya. Balik lagi ketika menolak ajakan teman, kenapa? Karena dia tahu ajakan itu nggak baik. Dari mana dia tahu kalau ajakan itu nggak baik? Dia punya kepercayaan terhadap diri dia sendiri, punya konsep terhadap diri dia sendiri bahwa yang aku lakukan ini benar, nggak apa-apa kok aku nggak ikut dia, toh dia nggak bakal ninggalin aku kalau aku benar misalnya. Jadi kalau cara punya karakter yang kuat tadi itu ya Bu ya, kalau dari kita orang tua kita lebih menghargai dia. Kalau ada misalnya tadinya belum, nah sekarang kalau ada hal-hal positif mulai dipuji, mulai dalam memuji itu kita narasikan kenapa kok dia dapat pujian. Jadi nggak pujian kayak gombal ya, nggak kayak gombal apa-apa, mama seneng segala macam. Kadang-kadang juga dengan usia anak yang udah lebih besar nggak pas lagi dengan pujian gombal itu, tapi yang benar-benar gitu Bu. Cara membentuk karakter dia biar kuat, simpelnya jawabnya adalah membentuk percaya diri dia dulu. Cara dia biar percaya diri, dia harus menghargai diri dia sendiri.
Itu kali ya. Baik. Selain ya kita kan udah ini ya, sudah memberi amunisi pendidikan agama misalnya, terus taruh dia dengan lingkungan yang positif. Misalnya sekarang anak ibu udah ada di Fatih juga kita percaya pada guru yang sudah memberi bekal-bekal apa ya, pendidikan berbasis karakter positif misalnya, itu yang mendukung kita gitu. Baik, terima kasih Ibu Uspen. Memang untuk membentuk karakter anak itu agak tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, terutama itu sangat harus banyak faktor ya. Ketika kita memberikan anak dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik juga, dan bagaimana pendidikan kita sebagai orang tua di rumah itu tentu sangat membantu untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Baik, Pak Heri, gimana Pak Heri? Waktu kita sudah pukul 11.30. Kita udah jam 11.30 aja. Banget ya hari ini. Masih ada ini ya, bagaimana cara akhiri atau kita tampung lagi Pak? Sebentar Bu Leni. Iya. Ada yang chat masuk tuh, sayang sekali. Oh ada lagi. Benar. Ada nih satu pertanyaan terakhir. Bagaimana menyikapi anak yang cepat baper ya? Iya. Sehingga kurang percaya diri di lingkungan sekolah dan keluarganya. Oke, baik. Saya tambah sedikit boleh, Bu Spur? Tadi boleh. Ambil ini sebenarnya, tapi Masya Allah ibu-ibu sangat interaktif. Saya senang sekali. Gini, tadi di salah satu slide-nya ada yang kita harus menyisihkan rasa siap kekecewaan gitu ya, Miss ya. Gimana kalau misalkan komposisi yang sehatnya gimana? Gini misalnya, kalau misalkan rasa siap menerima kecewaan itu kita taruh pada komposisi di atas 50%, itu potensi kita legowonya lebih besar. Tapi di satu sisi itu seperti apa ya, hopeless gitu kan. Artinya kita seperti ada pertanyaan tentang orang itu, kita udah nggak percaya mungkin dengan dia. Nah, gimana komposisi yang sehatnya? Mungkin ini nyambung dengan yang pertanyaan terakhir. Iya, oke. Nah, komposisi kecewanya itu sebagian kecil. Kalau mau dipersenkan, itu berarti kalau dibagi 4, berarti 1/4-nya Mas. Kalau udah kebanyakan, itu nanti jatuhnya toksik. Oh. Ya kan? Jatuhnya kan jadi apa ya, kalau kita dalam membangun hubungan dengan orang gitu ya, kita udah memberi kesan positif, kita coba bangun dengan komunikasi dari kitanya yang udah positif juga, kita ngajaknya baik-baik gitu ya, kita sudah punya persepsi terhadap dia yang baik, ternyata dia nge-reject gitu kan ya, kita nge-reject. Kalau kita udah siap menyiapkan diri untuk kecewanya itu besar, jatuhnya kita nanti udah nggak punya pegangan nih, kita yang positifnya di kita, dia yang negatifnya, terus kita mau ngikut saran dia akhirnya gitu. Ketika kita ikut saran dia akhirnya jadinya toxic relation ya, jadinya kita jadi ngikut dia walaupun kita nggak senang, lama-lama membunuhku lama-lama membunuhku gitu ya. Tapi kasih kalau space-nya sedikit, itu artinya tidak semuanya harus maunya kita, tapi ada kalanya kita juga harus mengulur, ada yang pendapat dia. Persis kayak contoh dengan anak Bu Indun tadi, ketika kita dapat deal-nya gitu ya, tapi ada yang kita korbankan juga. Misalnya korban, ya udah anak mau ikut tapi merengut, jadi ada seperti tiada. Tapi harapan tadi di awal apa? Udah terpenuhi kan, dia ngikut kita kan gitu ya. Jadi deal-dealannya itu nggak 50-50 juga. Gitu. Nah, ke pertanyaan terakhir dari Ibu atau Bapak ini, Bu Liza ya, Bu Liza, bagaimana nyikapin anak yang mudah baper? Kalau kita sebagai orang tua punya anak gampang banget baper, coba dulu Bu, terima dulu bapernya, terima dulu anak kita. Setelah kita terima, baru kita bisa melihat kenapa sih dia bisa seperti itu.
Mungkin ada faktor karena dia lagi masa puber. Mungkin dia memang misalnya posisi di dalam keluarga dianggap kecil terus, misalnya dia dianggap yang paling kecil. Jadi atau suka ada yang PHP-in dia gitu. Jadi terima dulu. Yang pertama tadi terima bapernya dulu. Kok kamu bisa baper sih? Jangan menanyakan koknya, tapi terima. Oke, anakku baper. So, apa yang harus aku lakukan sehingga anakku nggak baper lagi? Kan gitu ya. Misalnya tadi dengan kalau ada sesuatu yang mau dilakukan, tanya pendapat dia dulu gitu misalnya. Anak itu yang baper biasanya karena dia nggak punya modal komunikasi yang cukup, dia nggak cukup asertif biasanya untuk bilang simple ya, misalnya, mah aku hari ini mau makan ini, otomatis kan orang tuanya bisa nyari dong apakah beli atau masak. Tapi ketika dia punya keinginan, tapi ternyata mamahnya masaknya yang lain, terus dia nggak makan, terus kelihatannya sebagai sesuatu yang baper misalnya ya. Akhirnya menurut dia ternyata yang dimasakin itu kesukaan ayah, ternyata yang dimasakin itu kesukaan adiknya atau kesukaan kakaknya. Udah deh, dia yang makan hati. Nah biasanya gitu. Makanya cara kalau kita ngadepinnya sih terima aja dulu bapernya, baru kita bisa melihat dengan jernih kenapa ya anak ini baper. Nah, anak remaja dia sadar kalau dia baper. Dia sadar kalau dia baper, sehingga kalau mau menjalin hubungan dengan teman, dia jatuhnya ada yang misalnya jadi nggak percaya diri. Nggak percaya diri gini, karena dia punya pengalaman usulan dia itu nggak diterima. Usulan dia nggak diterima sama kawan-kawannya, lalu dianya baper, terus ke depannya dia jadi nggak pede kalau mau ngusulin lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau anak lebih kecil, ya tadi kita belum terlambat untuk memberi amunisi positif, vibe positif, membangun konsep diri dia positif, misalnya dengan kakak cukup cantik kok, kakak pinter juga, kenapa mama bilang pinter? Lihat misalnya rapor kamu nggak ada yang ini, atau kamu anak baik, karena dari sekolah mama nggak pernah dapat keluhan tentang kamu, misalnya gitu. Jadi hal-hal positif itu yang bisa membantu anak-anak kita menghadirkan ke depan dia, karena dia nggak dengan kebaperannya itu susah untuk berpikir positif, untuk melihat hal-hal positif yang ada pada diri dia. Jadi kita sebagai orang dewasa itu bisa bantu. Tapi kalau anak yang sudah remaja, itu tadi, apakah bapernya memang keterusan atau pengaruh hormon yang lebih kuat. Jadinya saya punya juga nih kasus anak remaja yang memang karena pembawaannya itu pendiam, di rumah itu anak bungsu. Jadi ketika masuk sekolah ketemu dengan kawan-kawan yang aktif, yang ini seolah-olah dia semakin mengecilkan diri dia. Dia sangat nggak pede, bahkan sampai deg-degan kalau mau sekolah gitu. Bisa nangis kalau misalnya nangis sendiri. Jadi di kelas dia capek gitu mempertahankan topeng yang dia baik-baik saja, terus dia lari ke kamar mandi, dia nangis sendiri. Itu ada. Jadi dikasih wadah diskusinya, diambil waktu. Misalnya ketika anak ini baper, kalau dibahas di depan umum dia akan lebih kecil, dia akan semakin kecil. Tapi ambil waktu sendiri sama dia. Misalnya kalau anak laki-laki, ayahnya ngajak ngopi hari ini, jangan langsung membahas emosinya, tapi pembiasaan dulu. Besok ngajak lagi, ayahnya cerita dulu terkait dengan ayahnya pernah juga nih ngalamin hal yang mirip-mirip yang tebakan kita yang dia rasakan. Terus ke depan baru mungkin ketika kita bercerita tentang masalah kita, anak akhirnya terbuka, dia mau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kalau dengan anak perempuan juga gitu, caranya
terima bapernya, terus kalau boleh kasih dia lebih banyak hal-hal positif yang nyata ya, yang kenyataannya memang ada pada diri dia, kita keluarkan, kita omongkan dengan waktu yang timing yang pas gitu, berdua saja atau boleh mulai dari cerita kebaperan mamahnya dulu di usia dia misalnya. Jadi kita tuh orang tua udah satu bungkusan yang bagus, tapi sebelum dibungkus bagus itu kan kita berasal dari pengalaman-pengalaman dalam masa kita menuju menjadi orang tua ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Ya, terima kasih Bu Spur atas pencerahannya yang sudah juga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Untuk hari ini dalam Parents Academy dengan tema Dealing with Others, semoga juga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengambil simpulan ya, sedikit simpulan dari yang sudah dibahas tadi. Pertama sekali bagaimana kita menciptakan komunikasi yang efektif ya. Kemudian kesadaran dalam mengontrol emosi, memahami situasi, sabar dalam menghadapi anak, dan juga memiliki konsep diri yang positif terlebih dahulu baru menghadapi orang lain, dan puji sikap positif anak sekecil apapun, dan jangan memberikan label anak dengan cap yang negatif. Baik, itu yang dapat saya simpulkan untuk topik kita pada hari ini.